Halo semua, balik lagi di Antar kayak bapak gue deh. Emang bapak lu gondrong aja. Vibes-nya kayak bapak gue dah lu. Lanjut. kayak mantau gitu ya. Hari ini kita bakal ini ya, ngomongin bapaknya Devin. Oh enggak, kita bakal bacain cerita cinta kalian yang udah dikirim dari minggu-minggu kemarin. Gue udah pilihin beberapa yang banyak banget yang curhat, najis lu menarik. curhat di kita. Iya, ketawa nih, orang-orang tidak punya tempat untuk cerita. Tenang ya, gue bacain semuanya, sumpah. Pakai nama Michael biasanya. Anon. Ini dia masih ada curhat sih, Ton. Oke. Kita ke cerita pertama ya. Hai Cucurutut. Hah? Langsung mulai. Ya mau ngapain, gue salto dulu nih gue. Baru. Hai Cucurutut, kenalin aku Rex. Umur 23. Rar. Gitu. Ada rar. T-Rex. Iya dong, Rex. Iya, gak usah diperjelas deh, kita juga tahu. Di sini aku mau bagiin cerita nih. Sekitar 5 tahun lalu pas aku SMA kelas 11. Dan si mantan aku ini adik kelas aku. Setelah lulus dari SMA, aku memilih untuk melanjutkan kuliah dulu. Berbeda dengan mantanku yang memilih untuk bekerja. Di 1-3 tahun pertama bisa dibilang berjalan lancar aja. Tapi pas dia udah lulus SMA, dia bercanda tentang tunangan dan nikah. Awalnya aku anggap cuma bercandaan aja, tapi semakin kesini kok semakin serius. Tiap hari yang dia bahas cuma nikah aja, kayak gak ada bahasan lain selain nikah. Otomatis aku risih kan, dan posisi aku saat ini yang masih mahasiswa. Aku risih, karena aku masih mahasiswa. Oh iya, aku tuh orangnya males ribet ya kak. Jadi pas dia ngomong soal nikah, pasti aku alihin pembicaraan. Aku alisin lah. Dialisin aja tuh cewek yang langsung Nikah yuk. Bisa jadi pecah bejir. Alisin pembicaraan. Emang nih lidah ini bikin cerita cinta jadi Makeup cerita artist ya komedi. ternyata. Aduh, alis Om Bram sih emang. Karena aku emang belum siap juga sih, masih muda juga. Dan pasti berakhir saling marahan. Tapi aku sih bodo amat, karena gimana lagi, posisi masih kuliah, belum ada kerjaan, mau hidup makan apa coba. Dengan santainya dia jawab, ya gak apa-apa lah, biar aku dulu yang tanggung semua itu. Hah? Emang semudah itu? Aku tahu dia kerja, tapi aku yakin itu masih belum cukup buat kehidupan sehari-hari. Setelah itu setiap hari dia selalu cari masalah. Hal-hal yang seharusnya bukan jadi masalah besar, tapi selalu dibesar-besarin sama dia. Seolah-olah biar dia ada alasan buat nantinya putusin aku. Dan benar aja di awal Februari kemarin kita putus dengan alasan kalau aku kurang ngertiin dia, kurang perhatian, gak sayang lagi, dan lainnya. It's okay lah kalau mau putus, tapi gak usah playing victim seolah-olah aku yang salah. Aku emang belum siap nikah, tapi gak usah lah nyalain pakai alasan lain. Kalau emang mau nikah ya sana cari aja yang udah siap. Alhasil di bulan Maret awal kemarin dia post IG story dia lamaran. Secepat itu kah? Atau udah ada dari pas kita masih pacaran? Menurut teman-teman Cucurutut gimana? Salah aku atau ex aku menurut kalian? Aku mau dapat wejangan dari Bang Darren Firdaus. Darren berarti yang jawab. Mampus lu. Mampus lu. Dia nolak nih Der. Dia nolak nikah karena dia ya masih kuliah. Belum siap dia. Tapi mantannya udah kerja. Akhirnya karena mungkin dia kagak siap-siap, mantannya nyari masalah biar bisa putus. Ada recapnya gini. Kali aja temen gue bingung kan. Kayak gol-gol UEFA Champions League dari play-nya. Ada highlight ya bro. Ya Tapi udahlah, mungkin belum jodoh ya. Kalau begitu ya. Emang mungkin belum yang terbaik. Dia dong dijawab. Salah siapa Der? Salah aku apa mantan aku Der? Aduh. Harusnya diomongin aja sih ya, nggak usah dibikin cari-cari masalah-masalah gitu. Iya. Nggak salah siapa. Tahu. Kalau dari kasus itu sih mungkin lebih ke mantannya sih ya. Gue nggak setuju. Kenapa?
Pengen aja nggak setuju. Nah, beneran gak setuju. Menurut gue gak ada yang salah. Iya. Tadi lu Politikus lu. kata siapa yang salah? Gue jawab. Politikus lu. Gue jawab. Loh, tapi ini. lu nggak harus nyalain siapapun, Der. Bisa nggak ada yang salah. Iya kan? Tadi kan ditanya siapa yang salah. Astagfirullahaladzim. Tahun ini aku mau jadi supporter Darren aja. Enggak, Der, emang mereka sih yang salah, Der. Nggak salah, dua-duanya nggak salah lah. Yang satu mau nikah, yang satu nggak siap nikah, ya udah jalan Tinggal masing-masing. dikomunikasikan, nggak usah digitu-gituin, nggak usah kayak Gitu-gituin gimana? nyari-nyari, bikin semua jadi masalah. Kalau memang udah mau putus mau apa ya udah omongin aja, nggak usah. Tapi kan udah dikomunikasiin, Der. Ya udah berarti Ya nggak maksudnya kan yang bikin masalahnya tuh. Putusnya. Ya kayak putusnya Iya. kan gara-gara bikin masalah. Bilang gak pengerti kan ngapain. Mendingan lu ngomong deh kita putus deh karena kamu Iya, belum iya. siap nikah. Sedangkan aku udah pengen nikah. Ya udah kita pisah. Ya dia malah playing victim ya. Iya. pada mau jadi masalah kan sih. Bijak banget lu, Der. Ya, Darren ya, 2040 gak sih? iya namanya juga. Ya namanya juga dia udah mau nikah. Oh iya betul. Lah. Anton katanya mau nikah. Sama lu kan? Enggak, masih lama, Bro. Sama lu kan? Sampai Lama, sekarang bro. masih belum mendapatkan ini. Gay. Grace gila Weh, lu. buset kalau ngomong. Udah. Nah, tapi Friend dia. gue emang udah mulai putus asa kok terhadap Anton. Dia nggak masuk close friend, dia nggak masuk flip. Oh flip. iya. Remeh. Flips. nih. Masuk flips di flipsnya. Postnya cewek semua. Oh gitu. Cewek Jadi- berbikini. Di Google aja banyak. gitu, Wow. yang postin. Kenapa mesti berbikini ya? Astagfirullah, Grace. Itu seni. Iya bener sih Di- kata Anton. Di feed foto cewek, di story foto cowok. Buset. Tai banget. Gay. Lanjut. Oke. Cerita kedua ya. Hai cucurut. Nah, aku Syasya dan terima kasih udah berkenan membaca ceritaku. Sebenarnya ini bukan cerita cinta yang mengenaskan, tapi aku bercerita tentang perjalananku dengan beberapa cowok yang mungkin di akhir cerita ini kalian bakal berpikir aku tuh jahat. Awal cerita di tahun 2021, aku dekat dengan kakak kelasku yang sempat aku kagumi bernama Rehan. Singkat cerita, aku didekati dengan Rehan oleh teman kita berdua yang bernama Rafa. Ya. Lagu Rehan. Begitu, Syulit. Bisa dibilang kita dijodoh-jodohin gitu. Aku dan Rehan bisa dibilang sangat mulus karena Rafa ini selalu mencoba berbagai cara agar aku dan Rehan ini dekat. Sampai-sampai kita hampir setiap malam itu video call atau sekedar sleep call bertiga. Gimana? Gue langsung berhenti baca. Kok bertiga? Gimana? Meta sleep call baru. Gue tahu ya nyomblongin kan. Nyomblangin. Tidak menggemblong ya. Coba lu minum dulu deh. Haus gitu lah. Kayak lu tuh ada senam lidah. Nyam. Nyomblangin tapi ini gimana? Sleep call bertiga. Gue nggak pernah denger. Ya udah deh, suka-suka lu deh. Dan hampir berjalan 1 bulan lebih, aku dan Rehan berani untuk berkomunikasi tanpa ada Rafa. Udahlah, diamin aja. Sampai pada akhirnya aku memberanikan diri untuk confess ke Rehan karena dorongan dari Rafa. Hanya saat itu Rehan bilang dia harus fokus dengan sekolah bolanya. Baiklah, hal itu tidak menutup kita untuk selesai. Kita tetap berkomunikasi hingga puncaknya sudah 2 bulan. Kita dekat dan kita berencana untuk menonton film bersama Rafa dan pacarnya. Ya bisa dibilang kita couple date, double date gitu. Dan ini tuh first time aku ngedate ini. Sebenarnya hari pertama kita seru-seru aja. Bahkan kita memutuskan untuk nonton bareng lagi keesokan harinya. Keesokan harinya di hari itu mood aku jelek banget. Sampai-sampai hal sepele yang dilakukan Rehan itu malah buat aku ilfeel. Dah benar aja, setelah kita menonton 2 hari berturut-turut, aku memutuskan untuk menyudahi hubungan kita secara tiba-tiba dengan tidak chatan lagi dengan dia. Di ghosting. 1 tahun kemudian, aku memiliki pacar. Tapi hubunganku sangat tidak baik-baik saja. Dan temanku bilang, coba mulai lagi sama yang lain. Dan ya maksudnya gimana sih? Dan temanku bilang coba memulai dengan yang lain. Dan ya saat aku masih memiliki pacar.
Oh, disuruh nyoba deket sama cowok lain pas dia masih punya pacar. Aku mencoba dekat dengan laki-laki yang satu angkatan denganku di SMP bernama Revan. Setelah 3 hari aku dekat sama Revan, aku mutusin untuk sudahi hubunganku dengan pacarku dan memulai kisah yang baru. Lagi-lagi kita dekat pun dibantu oleh Rafa, karena dia temannya Rafa. Aku dan Revan juga PDKT sangat mulus dan kita pun sama-sama tahu bahwa kita sedang memulai. 1 bulan aku dekat dengannya, ya lagi-lagi aku bosan. Aku bilang ke Revan bahwa perasaanku entah kenapa tidak seperti awal. Dan Revan pun menjawab bahwa dia merasakan hal yang sama, tapi dia tetap mau bersamaku. Tapi aku langsung cut off begitu saja. Bahkan setelah 2-3 bulan kita selesai, dia masih beberapa kali mencoba menghubungiku, tapi aku merespon dengan cuek. Di tahun ketiga ini didekati cowok yang ku kenal di tempat latihanku, walau kita berinteraksi hanya 1 kali. Sebenarnya ini berawal dari keisenganku dengan bilang ke temanku, teman pacar lu sih boleh, tapi nggak spesifik ke temennya ini, asal ceplos aja. Dan ternyata di sisi lain ada temennya yang minta deketin dia sama aku. Oh ya, cowok ini anggap aja namanya Kiki. Kiki pun DM aku dan kita berkomunikasi dengan lancar. Bahkan dia udah kenalin aku ke ibunya, karena dia termasuk anak yang dekat dengan orang tua. Tapi masalah tiba-tiba nih dari sisi mantan dia, dan dari sisiku yang masih gamon sama orang lama. Dan ya aku salah malah memulai sama orang baru di posisi masih berharap sama orang lama. 2 bulan dekat aku bilang ke dia kalau ternyata aku masih belum bisa lupain masa lalu. Ya dia pun juga menyadari dan menerima itu, tapi takut kalau semakin lama aku jalanin capek di aku, kasihan di dia. Jadi aku mutusin untuk menyelesaikannya. Aku jahat bukan? Iya. Aku baru sadar bahwa sebenarnya ini love bombing aku aja. Tapi syukurnya 3 laki-laki yang aku ceritain ini mereka semua udah ada yang baru. Di saat mereka ada yang baru, aku di sini masih jomblo dan temanku bilang karma karena udah mainin hati mereka. Mungkin itu aja yang bisa aku ceritain. Kayaknya ini cukup panjang dan semoga yang aku ceritain cukup jelas karena ini ku singkat-singkat kisahnya. Pelajaran ya. Kalau belum selesai sama masa lalu, jangan nyari pelarian. Betul. Nah ini minta jangan dari Bang Deren Firdaus. Nggak tahu lagi bohong ini. Serius. Serius. Nggak tahu lah. Serius. Gitu mulu template-nya mereka. Serius. Minta jangan dari Bang Depir tuh. Der. Jangan begitulah bro. Kok orang bisa ya sebulan bosen. Masih kecil sih itu ya. Iya. Masih kecil juga sih. Jangan begitulah. Tak bagus lah main-mainin hati orang. Orang tuh suka nyari pelampiasan, cari pelarian. Padahal lukanya belum sembuh. Gak boleh kayak Kasian gitu orang berikutnya, guys. bro. Jadi Iya. korban. Coba bayangkan. Lu. Kalian yang di posisi itu. Kalian lagi. Nah, tapi gue punya satu advice buat orang-orang kayak gini, baik cowok atau cewek ya. Yang diginiin apa yang ngeginiin? Yang ngelakuin hal-hal kayak gitu, yang pindah-pindah cowok, pindah-pindah cewek ya. Apaan tuh? Please lah, lu pada tuh kalau udah jeleknya sendiri gitu. Sebenarnya jelek tingkah lakunya ya, bukan mukanya ya. Karena maksud gue gini loh, lu kan nggak pernah tahu ya orang yang, maksudnya apa kayak basicnya adalah bad boys attract nice girls, bad girls attract nice boys. Itu kayak udah apa ya, kayak udah hukum alamnya gitu loh. Mostly seperti itu. Mungkin iya, kebanyakan gitu tapi sih. mostly seperti itu. Dan ya ketika lu bikin emotional damage atau emotional trauma ke orang yang baik, mereka itu kan jadi apa ya, kayak jadi mempertanyakan diri mereka sendiri gitu loh. Iya benar. Emang gue yang salah ya, emang gue yang sekurang itu ya. Emangnya gini ya. Akhirnya kayak ya sebenarnya mereka tuh sudah sangat amat oke gara-gara lo yang brengsek. Mereka jadi menganggap hal yang lo lakuin itu yang bener. Mereka malah jadi brengsek gitu, dan impactnya jadi kayak chain gitu loh. Maksud gue ya udah lo kalau iya, dia jadi ngelakuin itu sama orang lain, ada kemungkinan kayak gitu, ngerubah pribadi dia. Jadi berubah gara-gara lo. Jadi kalau udah rusak sendiri aja, jangan kayak gitu. Atau kalau mau ngerusak sama-sama yang rusak gitu. minus sama dengan positif. Kasihan orang baik gitu loh.
Sering Iya, banget iya. kejadian kayak gitu. Bener-bener. Terjadi sama gua juga ya. Gua kayak jadi ngerasa kayak ini emang masalahnya di gua apa gimana sih, Iya, gitu-gitu loh. betul. Jadi kayak insecure sendiri, jadi kayak menyakiti orang selanjutnya kayak gitu-gitu. Benar sih. Ya. Lo Kecuali udah janganlah. sama-sama concern di awal ya, ini nggak lama yang emang short term Tapi relation. kayaknya nggak mungkin gak sih di Kalau awal-awal cowok ngomong baik kayak mana gitu. mau. Nggak Cowok mungkin, baik, cewek Der. baik nggak akan mau. Makanya Semua pasti sama-sama- komit. Sama-sama cari yang begitu. Iya, sama-sama cari bermasalah kalau mau. Kecuali lo kalau mau FYB ya kan. FYB for your brother. Ini Anton kemarin kan, Iya, Anton bilang makanya, Ton. FYB. Anton kan selalu bertepatan 2 minggu switch, tapi kan sama-sama di awal ya Ton. Kalau mau FYB gitu minta Gak dijawab gitu. Makin Tuh. lagi digaruk belum. nggak apa-apa, gue selamatin Der. Ya, Iya. Ngejar target 350 kan. Belum. ya janganlah guys ya, jangan Jangan. coba jangan nyari orang cuma karena lu nggak bisa sendiri gitu, kayak kesepian dikit tuh gatel gitu ya. Cari Padahal cowok sendiri- ya, cari cewek gitu. Maunya ada. Dah. Lanjut. Kita lanjut. Nih lumayan panjang ya. Oke. Ada backstory-nya juga yang lumayan parah sih. Halo Cucu Rutut, namaku Angie. Oh, kenal nih gue nih. Beda. Oh, Bukan Ingrid Ludin. Beda. Umur gue 22 tahun sekarang. Sebelumnya wah seumuran. seumuran sama siapa? Sama lo. Ponakan gue. Wah, kalau beda 2 tahun doang sama lu nih. Buset. Gue anak pertama lagi. Oke, terus. Kacau. Sebelumnya gue mau cerita pengalaman tragis gue waktu kecil yang akan jadi pengaruh besar ke cerita cinta gue. Gue adalah anak hasil kecelakaan. Orang tua gue, Aduh, gue mau ganjak sendiri. jangan dong. Tahan. Tahan, hey. Brot, bukan. Jangan, tahan ya mulut kamu. Orang tua gue bercerai waktu gue umur masih di bawah 5 tahun. Gue pun diasuh sama ayah gue. Sebenarnya keluarga ayah gue bisa dibilang cukup terpandang. Punya rumah besar 2 lantai yang cukup jarang di kota kami waktu itu. Banyak orang bilang kalau kami itu orang kaya. Namun tidak ada yang tahu kalau sebenarnya ekonomi keluarga saat itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika ayahku berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhanku, aku lebih sering dititipkan dengan keluarga ayah di rumah. Di rumah itu ada kakek, nenek, dan Om Andre. Nama samaran ya, itu saudara ayahku. Bertahun-tahun aku tinggal sama keluarga ayah, dirawat dengan baik oleh kakek nenek aku. Perekonomian keluarga kami juga membaik. Ayahku dapat pekerjaan yang jauh lebih baik dengan gaji yang lumayan gede. Segala kebutuhan aku terpenuhi, tapi ayah jarang di rumah dan gak punya banyak waktu karena sibuk dengan pekerjaannya. Kakek dan nenek sayang banget sama aku dan gak mau pisah sama aku. Jadinya aku tetap tinggal di rumah itu sama mereka. Aku juga senang main sama Om Andre waktu itu. Usia kami terpaut 11 tahun. Jadi waktu aku SD, Om Andre sedang di masa kuliahnya. Om Andre udah kuanggap kayak abang sendiri, selalu nemenin aku kalau ayah lagi gak ada. Tapi disinilah keanehan mulai terjadi. Gerak-gerik Om Andre mulai aneh. Namun hal itu aku sadari di usia aku saat itu. Setiap nenek lagi mandiin aku, Om Andre sering ikutan ngeliatin sambil ngeledekin. Om Andre juga sering banget nawarin buat pakein baju sehabis mandi. Tapi ditolak sama nenek. Lama-lama Om Andre mulai berani. Dia bawa aku ke kamarnya di lantai atas. For your information, kakek sama nenek itu lebih sering di lantai bawah. Awalnya Om Andre cuma ngajakin ngobrol-ngobrol, tapi tiba-tiba tangannya ngerayap ke paha. Bodohnya, aku gak mikir apa-apa waktu itu. Ya masih bocah. Itu berlangsung hampir setiap hari. Dan semakin hari semakin parah perbuatannya. Om Andre mulai berani peluk-peluk dan katanya itu tanda sayang. Kalau sama keluarga harus nunjukin rasa sayang, katanya.
Dan lagi dengan bodohnya ya aku ya aja. Sumpah kalau inget ini kesel, benci dan jijik banget. Hari-hari berikutnya Om Andre mulai gak pakai kaos. Dia nyuruh aku buat nyentuh dia, peluk dia, dan lagi-lagi begonya aku nurut aja. Tangannya mulai berani megang-megang dada aku yang bahkan belum tumbuh sama sekali. Aku ditelanjangin dan dia masturbasi depan aku. The hell? Beberapa kali tangan aku dipaksa buat pegang punya dia. Sampai diajarin buat bikin dia keenakan. Aku takut, jijik. Dan disinilah naasnya. Jarinya mulai merayap ke sela-sela dalam paha gue. Gue sama aja lah. Jari tangannya langsung masuk. Dan gue nggak tahu saat itu gue udah kehilangan keperawanan gue. Yang gue inget, gue cuma nangis, sakit banget. Rasa takut, cemas, semuanya campur aduk saat itu. Waktu dia berhenti dan dia liat gue nangis banget, gue diancem buat nggak ceritain ini ke siapa-siapa. Keluar dari kamarnya, dia angkat gue dan dia dudukin gue di pegangan tangga di lantai atas saat itu. Yang mana kalau dia lepas tangan, gue bakal langsung jatuh ke lantai 1. Gue nangis ketakutan sambil pegangan kuat ke dia. Sambil di posisi itu dia ngancam gue buat gak cerita ke siapa-siapa. Kalau gue cerita dia bakal jatuhin gue dari pegangan tangga. Saat itu gue takut dan langsung nurut sama dia. Ya selama berhari-hari itu berulang. Sampai akhirnya gue selalu nempel sama nenek gue supaya dia gak ada kesempatan buat bawa gue ke kamarnya. Waktu itu gue cuma takut karena yang gue tahu tiap gue ke kamarnya itu bakal sakit banget. Singkatnya ayah gue nikah lagi. Dan akhirnya gue tinggal sama ayah gue di kota tempat mama tiri gue tinggal. Mama tiri gue baik banget dan udah gue anggap kayak mama kandung sendiri. Selama bertahun-tahun gue gak berani speak up soal kejadian itu. Akhirnya gue baru berani cerita ke ayah waktu gue masuk SMA. Ayah ngamuk banget ke Om Andre waktu itu. Akhirnya gue mengenal cinta pertama kali di usia gue yang ke 17 tahun. Saat itu gue kelas 2 SMA. Oh iya, SMP gue udah ngeset batasan dalam bersentuhan fisik sama lawan jenis. Jadi gue gak pernah mau bersentuhan dan gak suka kalau disentuh sembarangan sama lawan jenis. Termasuk pegangan tangan. Sekedar nepok bahu aja ya gue gak mau gitu. Gue juga gak pernah mau ngumpul sama temen cowok kalau lagi gak ada temen cewek. Gak pernah mau diboncengin temen cowok dan lain-lain. Gue takut aja kalau sampai terjadi yang enggak nantinya. Ya gue jadi trauma karena keinget apa yang gue alamin waktu masih SD. Dan batasan dalam bersentuhan halal itu masih berlaku sampai sekarang. Akhirnya waktu masuk SMA, kenal lah gue sama satu cowok ini. Dia teman sekelas gue, orangnya supel, ramah, sering ikut kegiatan sekolah. Guru juga senang sama dia. Dia juga pintar dan berprestasi. Gue suka cowok yang pintar. For your information, gue juga cukup berprestasi di sekolah. Banyak meraih juara pertama di lomba fisika dan astronomi. Gue sama dia sering tuker-tukeran juara kelas. Kadang dia yang juara pertama, kadang gue yang jadi juara pertamanya. Singkatnya, kami sering belajar bareng, tapi gak berdua. Gue selalu ngajakin temen cewek gue. Dan dia juga jadi ikutan ngajakin temen cowoknya. Kami jadi sering ngabisin waktu bareng-bareng. Di luar sekolah juga kita sering main bareng seru-seruan, tapi tetap dalam batas wajar ya untukku. Gue sama dia mulai sering chattingan. Awalnya sih bahas materi sekolah, lama-lama jadi ngobrolin hal-hal random yang seru. Di kelas juga dia sering nyamperin gue. Dia pura-pura nanya materi sampai ketawa-ketawa gak jelas. Kami sefrekuensi, ngobrol sama dia asik. Dan dia ya lumayan cakep juga. Dia juga mulai sering tiba-tiba kasih aku hadiah, coklat dan lain-lain. Akhirnya gue jatuh cinta sama dia. Ternyata perasaan gue gak bertepuk sebelah tangan. Dia juga ngerasain hal yang sama. Di tahun ketiga kita di SMA, dia nyatain perasaannya ke gue sambil ngasih gue coklat. Oh ya, sebelumnya dia sempet mau nyatain lebih awal, tapi gak jadi. Karena waktu itu gue malah ngajakin temen cewek gue juga biar gak berdua doang. Akhirnya dia nyatain lagi di kelas, di bangku gue saat dia pura-pura nanyain gue materi fisika. Dia bisik-bisik ke gue nyatain perasaannya dan ngasih gue coklat. Akhirnya kita jadian, hubungan juga berlangsung baik. Setelah itu dia selalu nawarin buat nganter gue pulang ke rumah, tapi selalu gue tolak. Gue bilang gue baliknya sama temen gue yang cewek. Awalnya dia fine-fine aja, tapi lama-lama
bingung juga kenapa gue selalu nolak dia. Pernah waktu mau foto bareng dan dia tiba-tiba ngerangkul bahu gue kaget dan langsung hindar. Dia ikutan kaget, kayak kenapa? Terus gue jawab aja, nggak nyaman dirangkul kayak gitu. Ya dia nurut-nurut aja, ya sorry katanya. Perlahan gue mulai ngerasa aman aja ngedate berdua sama dia. Dia cowok yang manis dan selalu bersikap lembut ke gue. Selalu kasih gue hadiah dan selalu ngertiin gue. Tapi waktu dia mau ngerangkul tangan gue langsung tepis tangannya kasar. Dia kaget banget ngeliat gue sampai diem gitu. Ngeliat gue dengan muka bingung. Hubungan kami berlanjut sampai sekarang. Kami kuliah di kampus yang sama di kotaku namun dengan jurusan yang berbeda. Walaupun gue udah gak masalah boncengan dan bertemu berdua sama dia, tapi gue masih ngejaga batasan gue untuk bersentuhan. Sekarang dia mulai menormalisasi sikap gue ke dia selalu nolak untuk bersentuhan. Tapi gue gak pernah cerita ke dia alasan kenapa gue kayak gini. Dia gak pernah maksa buat ngelewatin boundaries gue. Gue pernah nanya ke dia di momen kita deep talk, udah cukup lama. Kayak gue nanya, menurut kamu ewean itu penting gak? Dan jawaban dia waktu itu bikin gue takut buat cerita ke dia. Dia bilang, ya penting. Karena aku juga menjaga diri aku selama ini untuk gak aneh-aneh. Kenapa? Enggak, aku mastiin aja. Gue tahu dia curiga ke gue dari raut mukanya. Tapi dia gak pernah nanya langsung ke gue. Dia cuma minta kalau ada sesuatu yang perlu dia tahu jangan sungkan untuk cerita sama dia. Tapi gue takut sampai detik ini. Di hubungan kami yang udah berlangsung hampir 4 tahun, gue gak berani buat ngasih tahu dia hal ini. Dia selalu merayakan gue, he treat me well. Gue takut dengan gue cerita kalau gue udah gak perawan lagi, dia bakal ninggalin gue. Dia terlalu baik. Dia selalu ngerayain anniversary. Dia selalu kasih gue bunga. He treat me like a queen. Gue takut dengan dia tahu gue udah gak perawan, gue bakal kehilangan itu semua. Gue bakal kehilangan dia. Gue gak siap kalau harus lihat reaksinya kalau gue cerita ke dia kejadiannya. Gue takut dia jijik sama gue. Sebenarnya dia juga suka nontonin Cucu Rutut. Setiap cuis kita selalu lomba untuk banyak-banyakan yang benar. Terima kasih Cucu Rutut telah menjadi bagian dari kisah kami. Mungkin dia bakal denger cerita ini ketika dibacain. Dan kalau dia nonton ini, gue mau bilang terima kasih karena udah nge-treat gue dengan baik. Maaf karena udah sembunyiin hal ini selama 4 tahun. Ini Wih, ini gila. Iya. Enggak, tadi itu yang dimasukin ke paha itu tangan atau kelamin ya? tangan. Yang gue tangkep, yang gua dia tangkap ceritain kalau- tangan. Kalau Tapi- tangan emang masih perawan. Tangan sih, kalau saya paha masuk ke Tangan tadi katanya tangan. kan. Ini Terus kalau terus baca tangan. cerita, kalau baca Fingering, kan? cerita dia tangan ya. Tapi kan Cuma- dia, ya gua nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Iya. Dibaliknya mungkin worse apa gimana nggak tahu. Nggak tahu kelamin prianya masuk apa enggak kan? Iya, cuma Tapi dari cerita yang dia sebut fingering, kalau cewek kena fingering tuh masih perawan. Secara medis, lu Perawan. masih perawan. Tapi mungkin secara psikolog, lu nggak perawan lagi. Iya, kalau secara psikolog ya Bener. lu trauma segala macam. Tapi Iya. secara medis lu tuh perawan kalau kelaminnya nggak masuk. Ya. lagian Biadab tuh mau orang-orang. lu Ada orang- perawan menurut gua- apa enggak ya? Sama Lu aja kayak lo nggak punya kontrol masturbasi. atas hal itu anjir. Ya, Jadi- sama aja kalau fingering tuh sama aja kayak lu masturbasi buat cewek, ya lu tetap Hmm. perawan. Iya. Well, terlepas dari perawan apa enggak, lu nggak punya kontrol atas hal itu. Dan lagi lu harus cerita ke cewek. Benar. Kata gue sih, Nggak harus Tapi cerita. menurut gua nggak harus cerita juga Nggak sih harus sebenarnya. cerita secara detail, tapi Soalnya lu kan- harus perlu Kasih buat tahu. kasih tahu. Lu punya Iya. trauma masa lalu, makanya lu Makanya Iya. nggak suka di- physical Itu yang lu touch. mesti omongin. Ya. Cuma kalau Kalau misalkan nggak, untuk privacy cowoknya ya nggak bakal usah sih. wondering terus itu. iya. Kasihan kayak- cowoknya kalau misalkan kayak gitu. Sama ini Punya- sih, kalau bisa ke psikolog dia. Iya. Coba buat itu. Punya Sebelum trauma traumanya. itu wajar. Itu ya semua orang pasti ngalamin itu dan itu berat. Tapi ada baiknya jangan lu membebani orang lain dengan trauma lu gitu. Kalau bisa lu kasih tahu, kasih pengertian aja. Kasih pengertian aja ke buat cowok lu. Maybe cowok lu bisa ngebantuin lu buat ngilangin Iya, trauma Lu lu. ya lu nggak tahu loh kalau dengan lu cerita ke orang itu make everything better. Kayak lebih Jangan dipendem ringan. Iya. Iya. Mungkin bahkan Jadi dia bakal bantuin lo kayak awal-awal pegang tangan, iya. pegang bahu. Kontras lagi ya. Iya, jadi kayak Mm-mm. lu udah terbiasa gitu.
Dan Dan muka lu kenapa begitu, Der? Gue Merem gue banget. kesel pengen gue pukulin Om. Om Andre. dan Gak ada trauma orang kayak orang-orang Tapi gitu. Oh ya pedofil emang Iya, kayak tai aku anjir. benci banget sama Emang pedofil. ada aja sih tapi orang-orang psikopat gitu. banyak, lu nggak ngeliat berita sebanyak apa Banyak kejadian banget, kayak Bang. gini. Iya. Dan siapapun ini ya, ke psikiater atau ke psikolog itu bukan sesuatu yang memalukan. Jadi Iya. ada baiknya lu mencoba menyembuhkan trauma lu ke psikiater atau psikolog juga. Ya, gua nggak bilang itu nyembuhin, tapi at least bikin lu lebih baik. Berusaha buat sembuh lah, mau berdamai sama trauma. Ya sama coba dikasih pemahaman buat cowok lu ya. Kalau misalkan lu nggak bisa, 4 tahun. Iya anjir. ya Iya, kalau Physical touch 4 tahun tuh 4 tahun lama banget. Cuman sedih kalau anjing jadi misalkan cowoknya. Enggak, gue anak takutnya kecil gini aja. bingung juga sih nggak bisa Gue ngapa-ngapain. takutnya cowoknya mikir yang aneh-aneh. Mikir aneh-aneh sama kalau mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan, nggak mungkin kan selamanya kayak gitu kan? Iya. Ya, jadi mau nggak mau lu harus mulai memberanikan diri. Terus kayak nih Om Andre sih gue doain rot in hell anjing, sumpah jahat banget orang-orang kayak gini. Boleh toh niketin di tiang nah kita. Tapi kalau misalkan udah kejadian lama dan gak ada bukti nggak bisa disu sama sekali ya. Nggak bisa. Dan gue penasaran sih, bokap lu ngamuk doang apa nggak diapa-apain gitu? At least ilangin jempol kaki tangannya gitu. Ya perkat paling. Boleh pukulin sih, gue aja mau pukulin juga sih, boleh juga tuh. Tapi jatuhnya berarti adeknya kan ya? Iya, Iya. harusnya. Ya antara adiknya atau Adek. kakaknya lah. Aduh, pasti adeknya kan masih Iya sih masih kuliah. masih muda, Kuliah. masih muda. Iya adiknya Kan ya. kuliah kan? Ade bapaknya. Gila. Apalagi begitu Iya, kayak Iya. Buat kalian kalau misalnya ada trauma apa terus lu lagi suka sama orang mending cerita dari awal sebelum ngelanjutin lu pacaran. Betul banget. Oh, kalau ada misalkan lanjutannya. Ceritain secara detail juga nggak apa-apa sih. Ada lanjutannya. Oh iya, tentang Om Andre itu terakhir ketemu sama dia waktu aku SMP saat kumpul keluarga. Itu pun gue ngehindar nggak mau tatapan sama dia. Sejak gue SMP itu keluarga bilang Om Andre rada gila. Om Andre sering telanjang dan cuma pakai celana dalam depan saudari nenek gue. Waktu punya pacar dia ngelakuin kekerasan ke pacarnya sampai pacarnya nangis-nangis datang ke rumah nenek buat ngadu. Katanya dia ditendang, ditampar. Sekarang di rumah juga sering ngamuk-ngamuk perihal harta. Ngancem bunuh ayah gue kalau berani ke rumah. Itu masukin Sekarang- ke RSJ aja nggak sih? Sekarang ini dia masih di rumah itu. Iya, di rumah doang, makan, tidur, jadi pengangguran di usianya udah 30-an. Kata mama tiriku, itu harusnya ke psikiater sih. Tapi ya sampai sekarang gue udah gak pernah ngeliat dia lagi. Traumanya masih ada dan masih keingat dengan sangat jelas. Tapi gue mencoba mengalihkan dan sibukin diri. Doakan gue ya. Sekalian mau nanya ke cucu rutut, apakah perawan itu penting? Kenapa? Tuh, pertanyaan buat cucu rutut. Apakah perawan itu penting dan kenapa? Lebih Berarti itu spesifik untuk cowok kan? Karena dia mau enggak juga, sebenarnya cewek juga bisa jawab sih. Enggak, Jujur enggak lu, penting gua. Nggak penting. Enggak menurut penting. gue juga nggak penting sih. Darren, Devin. Kalau buat gua penting, Tapi kalau case-nya kayak gini, nggak masalah. Maksud gua selama itu sifatnya tanda kutip jatuhnya kan pemerkosaan ya. Ya, Tanda kutip bukan konsen dari Iya. dia. Ya, mungkin gua gitu. itu buat gua nggak masalah. Tapi intinya kalau buat gua, tapi ini lebih ke prinsip moral gua pribadi ya. ya Jadi kalian nggak perlu ikutin ya, apa gimana kok. karena ini tuh sifatnya perspektif aja gitu. Ada Kalau orang dari- yang sex after married kan ada. Ya itu gua. Kalau gua selalu punya Ya, nggak mindset masalah. sex after marriage. Jadi kalau buat gua ya, sekali lagi ini buat gua, kalau cewek ataupun cowok yang memang intentionally melakukan itu,
tanpa ada alasan yang valid, ya buat gue ya udah, gue kayak nganggepnya apa ya, kayak kurang aja buat gue. Itu buat gue. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, penting buat gue. Tapi apakah itu jadi standarisasi orang? Kalau berarti kalau nih orang emang udah cocok sama lu, udah pernah ngelakuin sebelumnya dan emang bukan karena pemerkosaan, apakah lu akan langsung kayak ninggalin dia? Enggak juga. Gue akan mempertimbangkan hal-hal lainnya juga gitu loh. Tapi itu bakal jadi nilai positif buat gue kalau emang masih virgin gitu. Ataupun kalaupun gak virgin tapi karena pemaksaan segala macam juga gak apa-apa. Kalau misalnya emang udah kalau dianya melakukan atas kehendak dia sendiri, Konsen. itu nilai minus buat gue. Tapi nggak langsung 0 gitu loh, nggak. Tiap orang beda-beda, makanya itu pentingnya lu komunikasiin ke cowok lu. Biar dia, misalnya lu jangan, kan dia overthinking ya tadi ya, yang gue tangkap ya. Dia takut ditinggalin kan kalau cowoknya tahu. Menurut gua nih, mendingan lu ngomong, kalau emang cowok lu ninggalin lu, ya udah. Maksudnya lu mungkin bakal dari sedih. awal ya. Iya lu bakal sedih, tapi mendingan sebelum lu nikah gitu. Dibandingin nanti Pas ketika udah cowok lu nikah, lu lebih baru jahat tahu. lagi. Harusnya jahat dari lagi. awal. Dari awal. Iya, Dari harusnya awal. dari awal. Dan tapi pas lu menurut gua- pacaran awal kasih tahu. Menurut gue cowok lu bakal terima. Kayak Menurut gue cowok lu bakal terima kalau dari Dia aja cerita nggak lu ya. apa-apa gitu ya ibaratnya ya kayaknya. kayak I mean ya itu bukan konsen lo. Itu bukan sebuah perbuatan yang lo lakuin karena konsen lo harus. dan kalau gue tangkepin kalau kan sampai cowoknya nggak terima ya emang anjing. enggak, dia ini cowoknya. khawatir kan gara-gara tadi cowoknya ngomong kan Nggak bisa ngomong anjing juga dong. Gak bisa. Nggak, dong. Nggak bisa gimana ngomong ya? anjing juga. Balik lagi Itu kan sama preference kayak gue bilang. iya itu Nggak, masalahnya kan ceweknya ini beneran cewek baik yang tidak melakukan sesuatu secara konsen. ya Nah, Hal tapi itu yang ya. jadi masalah tuh Tapi Ada kalau kayak perasaan gitu loh. dia menyimpan masalah, Ton. Dia nggak Iya. ngomong kalau kayak Lu gini. udah 4 Emang tahun cowoknya nih nggak masalahnya. berhak buat menolak itu. Itu oke kalau Nah. ini. Cuman kalau dia ninggalin lo karena lo nggak perawan karena masalah itu emang gimana ya? Lo itu tragedi, coy. Bukan. Nah, tapi gue ngerti POV Anton, tapi Iya, iya, udah iya. sampai apa saat ini udah jadi nyampur, paham gak sih? Lu udah nggak bisa cuma mengklasifikasikan kalau sampai ditinggalin itu brengsek cuma karena dia nggak bisa nerima lu padahal Iya. itu accident. Enggak, ini udah 4 tahun, lu Udah nggak 4 tahun, cerita. soalnya. Ini Iya. udah jadi kecuali kesatuan. itu terjadi di awal Ya, hubungan. gue juga ngerti Iya. itu. Itu gue juga Kecuali ngerti. baru jadian lu Kalau ngomong dia nggak ninggalin terima. karena ya gue paham karena dia ninggalin karena lu kemana aja gitu lu nggak ngasih tahu Ya, kenapa gue lu gitu. gila, gue udah kurang baik apa sama lu, gue udah berusaha nanya lu baik-baik, gue ngertiin lu nggak mau cerita apa-apa gitu. Dan Ada salahnya di situ. tadi itu kan dia bilang kayak cowok dia kan pernah bahas lah ya sama lakinya ini lakinya ini Seks. ya soal perawan itu penting apa enggak, kata lakinya ya penting karena aku juga jaga punya aku. Yang gua tangkep ini prinsip laki lu tuh kayak Devin. Ya kayak gue. Kayak Devin, persis kayak Devin. Ya. Jadi menurut gua diomongin. Feeling gue juga kayak gue. Jadi mendingan Ya. either way, worst result, best result, lo harus omongin. Gitu. Pasti terima sih menurut gua. Jangan dilama-lamain lagi lah udah. Ya jangan. Makin gak bagus nanti. Malah gue kalau jadi posisi cowok lu, gue pasti simpati. Mungkin gue bisa sedih banget denger cerita lu, gitu loh. Bukan Ya, yang gua harap lu ngeliat cuma di jijik. fingering sih jadi Kalau lu yang Langsung ngomong, bad, bro. kalau lu yang ngomong bad mood gue. enggak, maksud gua nggak dimasukin dari cerita lo kan cuman itu harusnya lu masih perawan gitu. Ya. Ya, atau kalau lu nggak bisa ngomong ya Ya. semoga cowok lu nonton ini. Nih, semoga cowok lu nonton nih. Ya kalau enggak, lu suruh cowok lu nonton aja. Betul. nonton deh. Cucu Rutut ada video Kalau baru. misalkan- Cucu Rutut ada video baru. Cowoknya nonton, Jangan ya dong, kalau sih, misalkan tapi nonton dari lebih orang lain brengsek. jadi nggak enak Ya, nggak sih? ya, lebih Mending brengsek sih. ngomong langsung. Jangan Ngomong Gue lebih langsung. kesel kayak gitu anjir. Ya. Iya. Gue sih lebih kesel kalau tahu dari orang lain. Mending Ya, langsung make sense, ngomong. make Kalau Ini cerita lu- ke orang nggak cerita lu ke ngomong. gua Iya. gitu. Jangan biarin dia nonton. Lu Cerita dulu. Apa YouTube Nggak cowok lu bisa gua dong. hide deh, gua hide. Enggak. Lu kabarin Stella DM. Ya, Kita Tuhan gak di lu balas emailnya, Sel. Lu cerita dulu. Tapi dia kalau nggak nonton ini, iya dia nggak tahu lu. Mesti lu balas emailnya. Ini balas email aja bilang, ini konten cerita kamu masuk di konten Cucu Rutut, tapi jangan
Jangan sampai dia nonton dulu ya, bahas dulu gitu. Baik loh kita loh. Iya. Terus emailnya masuk spam kan? Males kita bingung Gak ngegantung. mungkin anjir email kita masuk spam. Kan Kenapa? dia nggak send email ke kita bro, nggak mungkin masuk Dan spam. kita reply. Kamu Iya. Coba aja iseng. Lu cek-cekin lu Stel emailnya. Boy, kalau lu nikah undang cucu rutut ya. Iya. Kita pasti gak datang. Iya betul. Baru gue mau. kita DM. Nah, kita ucapin selamat. Ya terbaik buat lu deh ya. Semoga cepat sembuh dari traumanya. Bang pasti bisa. Banget. Jahat emang dunia ini. Oke, selanjutnya. Halo cucu rutut, panggil aja aku Mica. Misha? Ya Misha lah. Di sini aku mau cerita perjalanan cintaku yang menurut aku seru buat di-share. Semoga kalian suka ceritanya. Oke, ceritanya aku deket bukan pacaran ya, deket nih sama cosplayer Mokondo. Kenapa sih harus di highlight cosplayer? Mokondo lagi. Cosplayer. Karena emang pekerjaan dia cosplayer. Gue tahu kali. ini viewers gue cowok. Dia pernah curhat cowok gue inget nih. Awal mulanya kita ketemu di event Jepangan di salah satu mall di Surabaya. Di situ aku baru cosplay dan dia juga. Cosplay kita kebetulan sama. Jadi kita foto bareng. Terus tukeran IG dan jadi deket nih sampai tukeran WA. Kita bahkan jalan di hari selain event. Kita kenalan di situ dan ternyata dia lebih tua 3 tahun dari aku. Dia ini anak UKP semester 2. Nah, selama jalan ini duit yang dipakai buat bayar makan, jajan, itu tuh duit aku. Tapi aku fine-fine aja karena ya udah gitu, nggak sadar aja. Kalau selama ini duit yang dipakai duit aku doang. Kita jalan tuh udah 5 bulanan lebih dah. Dan selama itu bener-bener dia nggak ngeluarin duit sepeser pun karena yang dipakai duit aku. Dan selama itu juga aku sama sekali nggak pernah dijemput sama dia. Jadi tiap jalan aku selalu naik Gojek buat ke tempat yang kita tuju karena di sini posisinya aku masih minor, belum punya KTP apalagi SIM. Dan emang di Surabaya aku tinggal sendiri, jadi nggak ada pilihan lain. Kita sempat couple cosplay juga dan yang bayar kostum siapa? Tentu aku. Sampai di suatu hari ini orang minta tolong aku buat transfer dia karena dia kepepet di kasir. Tapi ternyata tempatnya itu cashless. Ya udahlah, aku transfer tanpa mikir dia bakal diganti atau enggak. Kejadian transfer itu berulang beberapa kali sampai dimana aku udah sadar kalau aku cuma dimanfaatin. Duit aku diporotin sama dia. Akhirnya aku benar-benar stop komunikasi sama dia karena emang udah benar-benar ilfeel. Apalagi selama kita jalan dia selalu nyeritain mantannya yang problematik dan obses ke dia itu. By the way mereka putus karena gak direstuin ortu dan si mantan ini masih ngebet banget pacaran sama si cosplayer. Proses buat ngelupain cosplayer lumayan berat karena akunya udah ada perasaan dan semenjak kita lost contact ini si cosplayer ini balikan sama mantannya. Apa gak potek 2 kali hati aku? Tapi gak apa-apa, sekarang aku udah punya pacar yang lebih banget daripada cosplayer itu. Pacarku lebih muda dari aku by the way. Jujur seru makan hati kalau punya pacar lebih muda tuh. Apalagi dianya belum pernah pacaran sama sekali. Bahkan PDKT sama cewek pun belum pernah. Jadi aku harus membimbing bocil ini menuju jalan romantis. Anjay dah lu. Udahlah cukup sekian, semoga cerita aku bisa jadi hiburan buat kalian. By the way aku udah pernah cerita, ya gue ingat. Dah. Itu lagi cosplay kali jadi Mokondo. Lagi cosplay. Bawa. Sialan banget. Mendalami ya? Iya, bawa. Enggak, tapi kok ada ya kayak orang secara sadar dan ikhlas diporotin kayak gini tuh. Ya di kejadian kayak gitu kayaknya nggak bakal sadar sih Stel. Karena kayak gue pernah di posisi itu juga. Masih muda, Masih muda juga, iya. Apa sih yang lu harapin? Cinta Masih lebih. muda tuh nggak bisa mikir. Bukan nggak bisa mikir sih, lebih kayak apa? Ya, love Itulah bombing. pemikirannya. Iya. Yang penting Mereka cinta ketawain ya. aja ntar. Iya. Iya, Aduh. Lakuin aja pengalaman Iya. hidup kan. Tahu. Jadi belajar. Jadi seru kok. Ya ketawa kok ntar pas udah gede. Iya, paling Iya ntar kayak anjing gue ketawain. goblok banget dulu gitu. Iya. Cowoknya ini juga ya, dia lebih tua 3 tahun loh cowoknya. Nikmatin aja. Umur tidak menentukan apapun guys. Memang. Berarti dia duitnya dari mana orang tua ya? Gua nggak tahu ya. Menurut lu? Dia tinggal sendiri orang tua. soalnya kan. Dia bilang dia tinggal Ya, sendiri. cosplay. Mungkin dia tinggal sendiri. Cosplay dapat duit apa dikirimin dari orang tua kita nggak tahu.
Ya, itulah. Ini kita cerita terakhir ya. Hai Kastel dan member Cecerutut, anggap aja nama aku Bunga. Di sini posisinya aku punya pacar yang namanya David. Dia ini tipikal cowok yang baik dan beragama banget. Bener-bener imannya kuat. Di sekolah juga dia tiap ada acara keagamaan sering banget jadi pengurus inti. For your information, David ini udah kelas akhir ya. Awal-awal aku masuk SMA, dia berani buat deketin aku. Ngechat dan ngasih minuman pas istirahat. Dari situ aku mulai sering diledek-ledekin sama temannya David ini, seakan-akan aku ini ceweknya dia. Sebenarnya aku nggak mau terlalu deket dulu sama dia karena masih siswi baru. Tapi gimana? Posisinya dia kakak kelas. Jadi aku segan buat nolak dideketin dia. Ya kira-kira setelah 3 bulan deket, di situ dia udah makin welcome. Berani HP-nya dibuka sama aku dan kita udah pacaran. Pas kita pacaran, itu benar-benar kesebar di angkatan aku dan dia jadi aku. Dan dia jadi aku? Apa sih? Berusaha banget buat nahanin hubungan ini, coba. Dia jadi aku. Berusaha nahanin hubungan ini. Itulah. Tibalah pas kita lagi acara 17-an. Iseng dong pengen ngeliat galeri dia. Emang anaknya nyari penyakit sih gue. Pas aku scroll ke bulan-bulan sebelum kita kenal, ternyata dia masih nge-keep foto bugil mantannya. Di situ kepancing dong aku buat lihat-lihat isi galerinya lagi. Ternyata pas di bulan kita deket, dia juga masih chatan sama mantannya ini. Masih saling ngirim pap naked. Dan dia jujur di sini kagetnya tuh anak sealim itu bisa begitu. Apalagi posisinya sama mantan dia. Sekarang aku sama dia udah jalan 10 atau 11 bulanan. Aku gak pernah bilang ke dia kalau aku tahu akan hal itu. Dan aku selalu pura-pura gak tahu. Enaknya gimana ya? Aku end di sini atau tetap ngetahanin? For your information, setelah kejadian itu aku udah gak pernah mau ngecek di HP dia lagi. Hei, kamu tuh udah tahu jawabannya kamu, tapi kamu denial aja. Kenapa bodoh kali? Sorry, emosi. Terus udah diputusin belum? Jangan nggak dilihat doang HP-nya. Makanya dia kan lagi bingung, Bang. Dia bingung sama kejadian kayak gini, dia bingung. Satu, kalau masih Tuhanan yang Maha Esa. kalau masih PDKT nggak ada salahnya ngechat sama mantan dong. Ya sebenarnya nggak masalah sih. Cuman ketika dia ngecek HP PDKT, menurut gua itu udah melewati batas boundaries. Harusnya nggak boleh kalau masih PDKT. Kayak mantan Bahkan gua, pacaran pun nggak boleh. Ini mantan lu, Ton? Enggak waktu SMA, dia religius Kata gue sih, banget. Enggak sih, tapi hubungannya sih. dia buka HP cowoknya kan dengan Tapi- persetujuan cowoknya juga. Sikapnya Kenapa, Ton? Coba cerita dikit, Ton. Kenapa? enggak kayak mantan gua dulu SMA. Dia religius banget, kalau ada kegiatan gereja tuh, wah, bis dinar, pokoknya dia bis dinar terus kan. Bis dinar apa ya bahasa ininya? Sinar. Apa Pin? Putri Altar. Putri Altar ya, Putri Altar. Jadi dia suka yang bantu-bantuin promo gitu kan kalau ada misa. Oh ini ternyata kalau di luar gereja tuh bejat, ngewek mulu. Ya emang kita tidak Banyak. bisa ya Aku melihat tidak bisa. cover alim tuh scam guys. Kadang-kadang scam, tau nggak? Jadi di Lu kota nggak tahu besar. aja Devin diem-diem gimana kan? Gila, Wes. gue yang punya Awas. Yang punya gue yang punya kedai kedai Indo. Ya ya. Ya betul. Bagus sudah bisa menahan. Ya, ya. Ya gimana ya? Kayak Ya mungkin dia lupa hapus, makanya tanya dulu. Kan katanya masih kirim-kiriman kan? masih di Masih kirim-kirimannya pas PDKT kan tadi dibilangnya. Oh nggak tahu. Kirim-kiriman papnya itu. Iya, Kayak gitu hal yang sangat beresiko ya. dia kirim-kiriman pap itu waktu Masih PDKT kan? pas Belum PDKT jadian. ya. Nggak salah. Terus nanti jadi ancem-ancemannya tuh udah gak jelas banget. Oh itu carnivore coy. Lu. Nggak salah. T-Rex Nggak antar. salah, Cowok, namanya ngomong cowok. Namanya Cowok. Cewek nebar juga jala. karnivor, Ton. Iya nebar jala, nggak salah. PDKT. Lu.
Enggak. Gua sempurnakan kata-kata Anton. Ini emang temen-temen gue nih kalau ngomong suka Iya, agak misleading iya. ya. Gua lindungin lu, Ton. Lebih ke arah gini loh, gue setuju. Kalau chatnya itu nggak masalah, gue setuju. Ya, tapi kalau lu satu konteksnya udah mantan. Terus kalau dari kata-katanya ya, mungkin gue nggak tahu dia salah kata-kata atau enggak. Kalau dari kata-katanya tadi kan, dia masih kirim-kiriman foto bugil, ya kan? Itu sebenarnya mau udah ini gue ngomongnya secara normal relationship ya. Dan lagi-lagi ini POV gue nih. Itu mau lu pacaran atau nggak pacaran, itu udah salah morally. Ya, ngirim foto-foto bugilan kayak gitu. Normalnya menurut Devin. Normal menurut gue, ya. Itu udah morally salah. Tapi morally salah lagi, ketika lu udah gak pacaran, lu masih ngelakuin kayak gitu. Gue nggak ngomongin soal masalah PDKT-nya. Gak buat gue itu bukan masalahnya. That's not the problem. Masalahnya adalah lu udah putus, lu udah segala macem, tapi lu masih kayak gitu. Tuh, itu jatuhnya ya lebih ke arah, mungkin yang Anton ngomong itu bener. Dia kayak untuk memenuhi hasrat dia karena dia udah pernah melakukan seperti itu. Tuh. Terus kan tadi si ceweknya ini kan bingung kan mau lanjut atau enggak sama cowok ini. Yang Anton ngomong juga gue setuju. Lu confront dulu. Karena menurut gue kita nggak tahu kan dia masih ngelakuin itu apa enggak sekarang. Kalau memang the moment, ya kan tadi ngomongnya pas PDKT kan, bukan pas sudah pacaran. Iya, pas PDKT. Mungkin pas sudah pacaran dia udah benar-benar lost contact, kita kan nggak tahu. Tapi bisa jadi lagi, balik lagi ada possibility dia delete. Mungkin dia masih ngelakuin tapi di situ dia delete. Either way pokoknya lu mendingan confront dulu, lu ngomong aku pernah ngeliat gini. Nah, lu minta penjelasan semuanya dulu ke dia. Setelah itu lu lihat respon dia. Apakah dia defensif? Apakah dia malah jadinya ofensif balik nyerang ke lu? Atau gimana? Atau dia malah jadinya say sorry, dia ngakuin salah, bla 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 gitu. Kayak nah dari responsnya itu lu yang tentuin mau udahan atau lanjut. Iya. Ribet, putusin aja, cari yang lain. Nah, Kalau lu mau gampangnya sih gitu. Karena lu tuh ekspektasi lu tuh udah dijatuhin. Lu ngelihat dia alim, tapi ternyata tidak. Pasti dia tuh bucin. Dia pasti gak bisa berpikir pakai akal sehat. Makanya gue ngomongnya POV-nya kayak gitu. Kalau lu mau pikir pakai akal sehat, putusin. Tapi kalau menurut gue ya, kalau POV gue, menurut gue cowoknya tuh nggak salah. Karena ya nggak ada utang apa-apa sama dia yang cerita ini. Yang dia lakuin itu emang sesuatu yang tidak bermoral. Tapi kan dilakukan sebelum pacaran sama dia. Ya yang kayak dibilang Anton, dia nggak punya tanggung jawab apa-apa sama lu. Iya, gitu pada saat kan? Masih PDKT. Iya, dan ada juga ya kemungkinan itu juga mungkin emang lupa ngapus karena banyak tipe orang yang nggak ngapusin chat-chat sama dulu-dulu foto yang lama-lama termasuk gua gitu. Foto yang sampai 2000, 3000 gimana lu bisa scroll ke atas? Iya, termasuk gua juga kayak gitu orangnya suka tapi gua nggak ngapusin. Kalau foto bugil itu pasti di memori lu tuh. Iya, tapi iya sih. Itu nggak mungkin lupa hapus. Itu sengaja disimpan. Gua nggak percaya. Berarti itu banyak. Tapi kalau misalkan dia nggak lupa, dia nggak akan. Doang sih aneh sih. Dia nggak akan. Kan? Dia nggak akan berani ngasih HP-nya dong. Iya, kalau dia ingat kasih begitu aja. Iya, soalnya ini dia ngizinin nih. Kemungkinan besar lupa. Iya, kemungkinan besar lupa karena dia ngasih izin. Belum diupload ke hard disk sama dia. Belum di backup. Taruh Google Drive. Ntar deh, lu lagi deketin cewek baru nih, tapi lu tahu nih di HP lu ada barang berbahaya. Belum dipindahin ke HD eksternal ya. Wah, masa iya? Ya, tolol banget jadi manusia. Itu bener, tapi bisa aja dia inget, tapi karena ini kayak the moment itu dia nggak nyangka gitu. Jauh gitu. Hah? Enggak, dia nggak nyangka bakal sampai bawah atau gimana gitu loh. Ya either way tolol berarti cowoknya. Iya, dibilangin putusin aja. Gini. Tolol mah 100% udah pasti tolol. Moral of the story ya guys ya. Kata gua mah lu mau dibolehin sama pacar, buka HP apa enggak, mending nggak usah nyari penyakit. Dah, jangan deh, jangan. Kayak lu malah bikin sakit hati yang nggak perlu ada anjing. Ada kalau punya ini ngeliat privacy tuh. Walaupun dikasih ya, lu tuh kayak kalau belum nikah tuh gimana? Nyari penyakit gitu loh. Nggak usah.
Kalau Ya, misalkan percaya emang aja ya. pacar lu ngelakuin sesuatu yang salah pasti bakal dikasih tahu. Nanti lu Dengan lihat masa sendirinya apa chatan dia sama mantannya dulu lupa dihapus, lu bete sendiri. Padahal kan gak ada hubungan ya sama hubungan lo yang sekarang ya. Jangan deh ya. Gue tahu lu penasaran, kadang gue tahu lu kadang curiga, tapi hold yourself, oke? Apalagi Ini foto udah gitu, suami istri deh. Masalah deh. Iya. Ya, Mau buka HP-nya kayak mau apa, terserah buka deh. bajunya. Saya pacaran ya masih ada boundaries privacy lah untuk tiap orang. Ya, Tuh. jangan mencari masalah yang tidak ada. Jangan mencari sakit hati yang tidak ada. Ya itulah. Kita sudah 56 menit ya, pada cuma berapa cerita. Ceritanya hari ini lumayan menarik semua. Dan terima kasih untuk teman-temanku semua yang sudah vokal untuk berpendapat. Makasih juga buat semua yang udah ngirimin cerita ke cucurututif@gmail.com. Gue baca semuanya, beneran, sumpah gue baca semuanya, tapi nggak bisa kebaca di sini semuanya. Ya buat minggu depan itu Grace, lu mau ngapain Grace? Mau nitip apa? Belum mikir. Oke, ya lihat nanti aja lah ya. Oke, kita ketemu lagi di Cupot depan. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, subscribe, join membership kita semua. See you next video. Bye-bye. Bye.